Halo guys, kembali lagi dengan Raid Channel. Terima kasih buat teman-teman yang udah selalu setia nonton video-video di channel ini. Dan untuk teman-teman yang baru mampir ke channel ini, alangkah baiknya teman-teman tekan tombol subscribe, like, komen, dan juga share. Sebagai bentuk dukungan teman-teman terhadap channel ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Dan langsung saja, gas raja pemborosan. Setelah beradu bacotan antara Jinglong dan ayahnya pun kini ngebacot lagi guys. Anakku, dibandingkan wanita simpananku, ada masalah yang lebih besar karena kita menyembunyikan tentara rahasia. Apa? Tentara rahasia? Ya, dulu aku pernah membawamu untuk mengunjungi mereka, namun itu dilakukan untuk menjaga reputasimu sebagai pecundang, ujar ayahnya. Lalu Jinglong pun mengepalkan tangannya, yang membuat ayahnya takut. Ayah, ikut aku, ujar Jinglong. Lalu kemudian Jinglong membawa ayahnya ke suatu tempat yang ternyata itu adalah pabrik sabun batang untuk Choli dinasti Ming guys. Anakku, kau membawaku kemana? Tanya ayahnya. Lalu Jinglong menunjuk ke arah pabrik itu. Ayah, lihat itu. Dan terlihatlah tentara-tentara rahasia yang disembunyikan oleh ayah Jinglong. Jinglong jadikan sebagai pegawai pabrik sabun batang buat Choli guys. Ayahnya pun kaget melihat itu semua. Lalu Jinglong menjelaskan saat Jinglong menemui para tentara-tentara rahasia itu dan menjadikan mereka sebagai pegawai pabrik. Untuk itu ayah, kau jangan khawatir. Sekarang tidak ada tentara rahasia, yang ada pegawai pabrik sabun batang guys. Ayahnya pun tambah kaget dan kena mental guys. Sampai dia pingsan. Ayahku, ayah terbaikku, bertahanlah, jangan mati, ucap Jinglong pada ayahnya. Lalu singkat cerita, Jinglong dan anak buahnya pun sedang berjalan ke suatu tempat. Liu bertanya, Tuan Muda, kita mau kemana hari ini? Kita akan mengunjungi toko arak kita dan melihat apakah toko si Niu masih hidup atau sudah mati, ucap Jinglong pada si Liu. Tuan Muda hebat, ucap Liu. Sekarang bisnis sudah berada di jalur yang benar. Masalah tentara sudah diselesaikan. Selama aku bisa menyenangkan hati cucu kaisar dan menenangkan Raja Yan dan membunuh si tua bangka kaisar itu sampai mati, aku rasa ini adalah rencana yang sempurna. Baru setelah Raja Yan menyerang kota, aku akan berpihak pada Raja Yan, ucap Jinglong dalam hati. Hahaha, ini adalah rencana yang sempurna. Lalu kemudian tiba-tiba datang Tuan Feng mengagetkan Jinglong. Menantuku. Astaga, kau datang dari mana? Ucap Jinglong. Menantuku, tolong pinjami aku uang. Aku butuh uang untuk kehidupan keluargaku. Kau tahu sendiri, istriku banyak. Mereka menginginkan uang. Membelas Tuan Feng kepada Jinglong. Ini nggak tahu diri ya. Ada ya, mertua yang kayak gini. Sialan, dasar tua bangka bodoh, ucap Jinglong sambil menginjak kepalanya. Ayo injak aku. Ini enak seperti aku dipijit, jawab Tuan Feng pada Jinglong. Sialan. Tuan Feng, hari ini aku tidak punya uang. Tapi aku punya barang yang bagus untukmu. Hah, barang apa? Tanya Tuan Feng. Yang ternyata Jinglong memberikan BMW-nya guys kepada si Tuan Feng. Tuan Feng pun senang dengan pemberian itu. Namun saat Tuan Feng menaiki BMW itu, Jinglong berkata, Tuan Feng, kendaraan otomatis ini sungguh sangat luar biasa. Selamat menikmati, ujar Jinglong pada Tuan Feng. Hah? Kendaraan otomatis? Apa maksudnya? Tuan Feng pun dibawa ngabret oleh BMW-nya Jinglong guys. Sekarang tidak ada masalah, tapi terikat dengan orang bodoh seperti Tuan Feng Xiaoru. Aku khawatir kedepannya akan ada masalah. Saat Jinglong memikirkan itu, tiba-tiba Lin Peng datang mengagetkan Jinglong. Astaga Lin Peng, kau datang dari mana? Bos, aku sudah lama di sini. Apa kau tidak merasakan keberadaanku? Sambil memegang tangan Jinglong. Sialan, lepaskan tanganku. Pria sejati tidak seperti ini. Menjijikan, ucap Jinglong yang sambil menampar si Lin Peng guys. Dan ternyata Lin Peng menghampiri Jinglong untuk memberikan surat dari kakaknya, yaitu Lin Ning-er guys. Jinglong pun membuka surat itu dan membacanya, yang berisi, Jinglong, aku merindukanmu setiap hari tapi tidak bisa melihatmu. Air sungai yang tak berujung mengering, dan kapan kepahitan dan kebencian akan perpisahan menghilang, ucap Lin Ning-er di dalam suratnya guys. Lalu Jinglong pun bertanya pada Lin Peng, Lin Peng, apakah ini benar surat dari kakakmu? Iya bos, kakakku tahu kalau kau menikah, dan dia menangis sepanjang hari.
"Bos, kenapa kau tidak menikahi kakakku juga?" tanya Lin Feng yang langsung dicentang sama si Jinglong guys. "Hei, bagaimana bisa? Aku sudah punya istri, tidak mungkin aku merusak wanita lain," ucap Jinglong pada Lin Feng guys. Lalu Liu mengingatkan, "Tuan muda, kau adalah pecundang, perhatikan karaktermu." Kalau begitu, nanti aku akan mengambil kakakmu dan membawanya ke kamar, ucap si Jinglong pada Lin Feng. Iya bos." Namun saat mengatakan itu, tiba-tiba ada suara berkata, "Kau masih ingin mengambil wanita lain?" Tidak, aku tidak berani, ucap mereka berdua. Yang ternyata itu adalah Putri Hansan. "Hansan, kenapa kau ada di sini?" tanya Jinglong pada Putri Hansan. Jinglong, kamu sekarang sudah benar-benar dijaga ketat ya oleh istrimu," ledek Hansan pada Jinglong. Jinglong pun tidak terima. "Tidak, aku bukan lelaki seperti itu." Namun Putri Hansan hanya menjulurkan lidahnya guys. Sebagai ejekan ya, bukan ngajak ML guys. Mobile Legends maksudnya. "Oh, begitu? Kalau begitu bagaimana kalau kau naik ke keretaku dan kita bicara baik-baik? Putri, demi kepalaku, tolong lepaskan aku," mohon Jinglong pada Putri Hansan. Bila aku bilang tidak, bagaimana?" ucap Putri Hansan. Lalu Jinglong menyerahkan Lin Feng pada Putri Hansan. "Ini juga barang bagus. Kalau mau kau bisa membawanya." Si Lin Feng dengan polosnya menerima itu semua. "Bos, kau memang baik padaku." Jinglong hanya tersenyum lalu memberikan jempolnya guys. Setelah Jinglong memberikan Lin Feng pada Putri Hansan, Jinglong dan Liu pun bergegas pergi. "Tuan Putri, semoga tidak berjumpa lagi," ucap Jinglong yang sambil berlari. Tuan Putri dan pelayannya pun hanya melihat Jinglong pergi. Si Lin Feng pun langsung menggoda Tuan Putri guys, ya ala-ala cabulnya guys. "Lin Feng, naiklah ke keretaku," ujar Tuan Putri pada Lin Feng. Baik Tuan Putri, aku pasti akan melakukan yang terbaik buat Tuan Putri," jawab Lin Feng pada Tuan Putri. Lalu terdengar keributan di keretanya Tuan Putri. Lalu 10 menit kemudian terlihat Lin Feng yang babak belur guys. "Astaga, bos, kau menipuku," namun tidak berhenti di situ. Kemudian Tuan Putri menarik lagi si Lin Feng ke dalam kereta. Lalu Lin Feng pun disiksa habis-habisan guys. Kasihan ya. Lin Feng pun ditelanjangi dan dibuang di tengah kerumunan nenek-nenek guys. Nenek-nenek pun tertarik pada bokong si Lin Feng karena ternyata di bokong Lin Feng ada boneka panda yang membuat nenek-nenek tertarik. Lalu Lin Feng pun dikejar-kejar oleh nenek-nenek tua guys. "Sialan, bos menipuku," ujar Lin Feng yang sambil berlari. Kemudian kita diperlihatkan Jinglong yang sudah sampai di tempat minum arak guys. Atau lebih tepatnya, toko Ergotu. Jinglong pun senang melihat bisnisnya yang terus berkembang baik. Berhubung arak milik Jinglong diakuisisi oleh Kaisar, Jinglong pun berniat mengadakan lelang untuk arak tersebut dan mengumpulkan orang-orang kaya di kota. Rencana Jinglong pun dipuji-puji oleh anak buahnya. "Wah, tuan muda sangat hebat. Ya, ini adalah arak yang diminum oleh Kaisar. Siapapun yang bisa meminum arak ini, maka sudah setara dengan Kaisar," ucap si Om Bedegong yang baru terlihat lagi guys. Lalu saat Jinglong sedang menyombongkan diri, tiba-tiba datang Niu Langshan guys. "Jinglong, kau benar-benar menindas orang," teriak Niu pada Jinglong. Niu pun menyalahkan Jinglong karena membuka toko di sebelah tokonya. "Hei Niu, apa kau lupa? Kau juga membangun pemandian di depan pedang besarku," ucap Jinglong. "Hei, kenapa hanya kau yang boleh? Aku juga mau seperti itu," ucap Jinglong yang meledek si Niu. Niu pun marah. "Li Jinglong, kamu telah memaksaku." "Ya, aku memaksamu, memangnya kenapa?" jawab Jinglong. Niu pun berteriak memanggil orang-orangnya untuk menghajar Jinglong. "Hei Niu, kamu apa?" ucap Jinglong yang ketakutan. Namun tiba-tiba ternyata orang-orang Niu Langshan dibereskan dengan mudah oleh si batu guys. Si Niu pun memanggil Jinglong ayah. "Ayah, hei, jangan kau panggil aku ayah, aku tidak punya anak seperti dirimu." Lalu terlihatlah Niu dan orang-orangnya pun babak belur guys. Niu pun meminta ampun pada Jinglong. Lalu Jinglong berkata, "Hei, bagaimana menurut kalian?" Lalu si Om Bedegong berkata, "Tuan muda, menurutku lebih baik mereka disunat saja dan kirim mereka untuk jadi kasih." Niu pun ketakutan. "Tidak, aku masih ingin menikah dan memiliki banyak putra." Lalu tiba-tiba Li Feng Yuan datang guys. "Ada apa di sini?" ucap Li Feng Yuan. Lalu tiba-tiba Niu meminta pertolongan pada dia dan menjanjikan arak apapun akan diberikan padanya. Li Feng Yuan pun menyetujui hal itu dengan senang hati. "Niu Langshan, aku awalnya ingin melepaskanmu, tapi
Tapi tidak sangka kau sangat tidak tahu diri, ujar Jinglong pada Niu. Hei, bukankah kamu akan menjual arak pada Zhao Xian? Lalu apa yang salah bila dia memilih arakku daripada arakmu? Kau memangnya siapa? Jawab Niu Langsan pada si Jinglong guys, dengan angkuhnya. Benar kan? Tanya Niu pada Li Pengyuan. Ya benar, aku juga sudah tidak suka pada dia saat pertama kali melihatnya. Hei, kalian ingin apa? Tanya Jinglong pada Li Pengyuan. Bodoh, aku tidak takut dengan orang-orang yang tinggi. Lihatlah. Lalu dia memperlihatkan jurus kungfunya guys. Namun jebret, satu kali pukulan langsung KO guys. Hei, jangan mati, ucap batu. Kemudian Niu Langsan pun meminta ampun pada Jinglong sambil menangis guys. Jinglong pun kesal dengan kelakuan si Niu, lalu menyuruh batu untuk menunjukkan tato Husky-nya. Namun pas dia buka, ternyata tatonya berubah menjadi tato babi guys. Hei, kenapa tatomu berubah menjadi tato babi? Tuan, apakah ini tidak bagus? Tidak, itu bagus kok, bagus, ucap Jinglong. Tuan muda, Niu Langsan kabur, ucap Liu. Sialan anak itu. Nggak apa-apa lah, biarkan dulu dia kabur, nanti kita bereskan, ucap Jinglong. Lalu ada yang mengendap-endap mau kabur juga guys. Ternyata itu Li Pengyuan yang langsung ketahuan oleh Jinglong. Hei, kau mau kemana? Jinglong, maafkan aku, tadi adalah sebuah kesalahpahaman. Aku datang ke sini untuk berbisnis. Lalu Jinglong pun tersenyum dan berkata, ya baiklah, kalau begitu barang-barang yang akan dikirim ke Zhao Qian dinaikkan 2 tael perak. Wah, Liu pun langsung mencatatnya guys. Lalu dia pun terlihat kena mental guys. Lalu scene pun berubah memperlihatkan restoran Zhu Qianzu. Lalu terlihat di sana Zhu Huiju bertanya pada Muang. Muang, apakah kau telah memberitahu Li Jinglong? Ya, aku telah memberitahunya, ucap Muang. Lalu terlihat mereka pun marah karena Jinglong tidak bisa tepat waktu. Seseorang pun menjelaskan, Tuan Su, Jinglong saat ini sangat terkenal. Mungkin saja dia sibuk dan pasti tidak akan bisa tepat waktu. Namun Su Huiju pun malah marah dan mengebrak meja guys. Dia pikir dia siapa? Lalu tiba-tiba Jinglong datang ke sana yang membuat semua orang kircep guys. Lalu Jinglong bertanya pada Su Huiju, hei, apa kau punya pendapat tentangku? Bagaimana mungkin? Kamu bisa datang saja ke sini, aku sudah bersyukur, ucap Su Huiju yang berubah. Yang tadinya marah menjadi tersenyum. Yang intinya di pertemuan itu mereka semua meminta Jinglong untuk mengajak mereka berbisnis karena mereka tidak memiliki uang yang banyak seperti Jinglong. Mereka pun memohon dan memelas pada Jinglong sampai-sampai mereka membuka celananya dan memperlihatkan kolor mereka banyak tambalan guys. Mereka pun terus memohon pada Jinglong dan menganggap Jinglong sebagai dewa kekayaan. Jinglong, mohon bantulah kami tidak punya beras untuk makan. Muang pun berkata pada Jinglong, Kak, mereka semua adalah orang terhormat. Kita harus banyak membantu orang agar rezeki kita lancar, ucap si Muang pada Jinglong. Baiklah, untuk bisnis arak ini, aku akan bagikan 1 untuk kalian, ujar Jinglong yang terpaksa memberikan mereka jatah bisnis guys. Lalu mereka pun antusias menerima bisnis itu dan berjanji akan mengembangkan bisnisnya jauh lebih berkembang lagi. Lalu saat mereka mengobrol tentang bagaimana caranya mengembangkan bisnis mereka, lalu tiba-tiba Su Huiju berkata, adik Jinglong, jangan terlalu senang, kamu sekarang sudah ada di mulut gunung berapi. Su Huiju, apa yang kau katakan? Apa yang kau maksud mulut gunung berapi? Tanya Jinglong. Zhao Gugong adalah orang nomor 1 di militer sekarang. Oleh sebab itu Yang Mulia membenci ayahmu. Dan sekarang kamu juga pintar mencari uang. Menurutmu apa yang dipikirkan Yang Mulia terhadap kalian? Ucap Su Huiju pada Jinglong. Jinglong pun kagum dengan wawasan yang dia punya. Jinglong pun mengingat sesuatu tentang Su Huiju di dalam sejarah yang dia baca. Kemudian Muang berkata, kakak, aku mengundangmu ke sini karena Su Huiju dan yang lainnya masih memiliki kekerabatan dengan kerajaan. Aku harap mereka bisa saling membantu dan menyelesaikan masalah krisis yang ada. Yang kamu bilang benar. Biarkan aku menganalisa situasi saat ini, timpal Su Huiju. Su Huiju pun dipuji oleh kedua orang ini. Ya, tidak heran, kau adalah anak dari pendiri dinasti Ming. Kau juga tidak kalah dari ayahmu Suda, ucap mereka berdua. Jinglong pun sangat kagum dengan mereka, lalu dia berujar, kakak silahkan bicara. Kemudian Su Huiju pun menjelaskan situasi yang ada saat ini. Su Huiju pun bercerita sudah banyak jenderal-jenderal yang dibunuh oleh kaisar dan ada perdana menteri yang tiba-tiba dicopot dan dibunuh oleh kaisar. Yang intinya kaisar ingin mengumpulkan kekuatan seluruhnya di bawah kakinya, tidak ingin ada jenderal-jenderal yang lain, ucap Su Huiju pada Jinglong. Semua orang yang memiliki kekuatan bertarung sudah disingkirkan oleh Yang Mulia. Ya, itu baru masalah pertama. Tapi masalah keduanya adalah sekarang kaisar sedang membuka jalan untuk cucunya naik tahta. Permainan kekuasaan ini tidak akan bisa dihentikan, ucap Su Huiju. Seperti perayaan ulang tahun kaisar yang kemarin dilaksanakan, sebenarnya tidak pernah
pernah ada acara perayaan ulang tahun itu hanya untuk cucu kaisar agar bisa memperlihatkan kemampuannya. Lalu Su Hiju pun bercerita dengan tentang kekagumannya kepada ayah Jinglong yang bersikap bodoh di pesta ulang tahun itu untuk menurunkan kewaspadaan sang kaisar pada keluarga Li. Lalu kemudian Tuan Niu juga melakukan hal yang sama dan diperkuat oleh argumenmu, ucap Su Huiju. Lalu terlihat Jinglong pun menyesal melakukan itu, karena secara tidak langsung dia telah menolong Tuan Niu yang merupakan ayah dari Niu Langsan, musuh bebuyutannya guys. Hei Jinglong, dengan kau melakukan itu, kau telah menunjukkan bahwa kau lebih berguna daripada Niu. Mereka mengira apa yang dilakukan Jinglong dan ayahnya itu telah direncanakan dengan baik oleh Jinglong. Namun nyatanya Jinglong pada saat itu sedang marah. Muang pun memberitahu Su Huiju tentang hal itu, namun mereka tidak percaya. Seseorang pun menjelaskan, Yang Mulia mengira bahwa Jinglong telah memihak pada cucu kaisar dan menilai Jinglong berguna. Dan itulah sebabnya kenapa kaisar buru-buru memberi berkat pernikahan untukmu Jinglong. Lalu terlihat mereka pun menyelamati Jinglong karena Jinglong telah masuk ke perahu cucu kaisar dan akan menjadi pejabat nantinya, sehingga membuat kehidupan mereka akan menjadi lebih baik lagi. Namun beda halnya dengan Jinglong yang terlihat frustasi karena dia tidak ingin naik ke perahu cucu kaisar guys. Jinglong, jika bangsawan baru ingin naik, satu-satunya cara adalah dengan menjilat kaisar. Semua kekuasaan berada di lingkaran kekaisaran, dan jika kita bisa menjadi kaya dengan damai, aku rasa kaisar akan jauh lebih tenang. Yang intinya, Su Huiju berniat untuk melepaskan kekuasaan dan menjadi orang kaya atau menjadi seorang pembisnis agar Yang Mulia tenang, tidak merasa terganggu dengan keberadaan kita. Ini adalah rencana yang bagus untuk kita lakukan untuk masa depan Jinglong, ucap mereka semua. Jinglong pun berpikir sejenak, apakah ini memang semudah yang mereka katakan? Kak Jinglong, apa yang kau pikirkan? Tanya Muang. Ah, tidak. Oh iya, Muang, ayo kita melihat dunia. Hah, dunia seperti apa yang akan kau perlihatkan, Kak? Apakah seperti pedang besar? Dan lain-lain. Hei, apa yang kau katakan? Kamu jangan belajar hal buruk. Kakak, apakah kau lupa? Kau yang mengajarkanku itu. Jinglong pun terlihat kena mental lagi guys, dengan apa yang dia ajarkan pada Muang. Lalu kemudian tiba-tiba si Lin Peng datang dengan wajah yang babak belur guys. Bos, hei siapa kau? Kau seperti hantu. Bos, ini aku Lin Peng. Hei, Lin Peng, kenapa kau berubah menjadi seperti hantu? Tanya mereka berdua. Putri Hansan, dia telah merusak tubuhku. Jinglong pun terkejut mendengar itu, lalu mendekati Lin Peng. Lin Peng, sebaiknya kau jangan memprovokasi Tuan Putri. Itu sebabnya aku tidak mau dekat dengan dia. Tapi aku salut padamu. Kamu memiliki keberanian. Bos, kau sangat bijaksana, ucap Lin Peng. Lalu Lin Peng berkata, bos, apakah kau tahu? Hatiku sungguh sangat kesepian. Sungguh kasihan. Lalu si Muang dicentang sama si Jinglong guys. Hei, apa yang kau lakukan? Orang yang benar-benar kesepian tidak akan bilang bahwa dirinya kesepian. Kakak, apa yang kau bilang? Tanya Muang pada Jinglong. Orang yang bilang dirinya kesepian itu adalah bagaikan air mendidih, mulutnya penuh dengan api dan hatinya penuh dengan ombak, ucap Jinglong dengan peribahasanya yang membuat mereka kagum pada Jinglong guys. Yeah.